Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Rumput Tetangga Tak Selamanya Jauh Lebih Indah. Oke, cerita ini ditulis oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Dek, Mas berangkat kerja dulu ya. Pamit Ferry kepada istrinya. Iya Mas, hati-hati, saut Yanti sambil mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Iya, ucap Ferry. Ia melangkah pergi mendorong gerobaknya. Usai 9 tahun lamanya pernikahan mereka, Yanti dan Ferry dikaruniai 3 anak. 1 perempuan dan 2 lelaki kembar yang diberi nama Nisa, Alvan, dan Alvin. Jarak usia anak mereka terpaut selisih 5 tahun. Keluarga kecil itu tinggal di sebuah desa Argolawe yang jaraknya lumayan jauh dari kota. Mereka hidup dengan damai, aman, nyaman tanpa ada gangguan apapun. Setelah kepergian suaminya, Yanti duduk di ruang tengah untuk menonton acara televisi. Meski tinggal di desa, tetapi ia sangat menikmati kehidupannya yang tenang itu. Sayur, sayur, teriak pedagang kaki 5. Nah, tuh, dia Mpok Inem udah datang. Belanja dulu ah, ucap Yanti saat mendengar teriakan Mpok Inem. Yanti langsung bergegas ke kamarnya mengambil dompet. Tetapi ia sudah di ambang pintu, entah kenapa ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Aduh, bisa-bisanya aku lupa gak dandan dulu sih. Gara-gara keasyikan lihat TV sih, jadinya lupa gak siap-siap, celoteh Yanti sambil menggunakan beberapa alat make up-nya. Meski hanya berbelanja di depan rumahnya, tetapi ia harus terlihat cetar membahana. Wajahnya tak bisa lepas dari riasan, terkecuali saat hendak tidur saja make up-nya harus selalu on point. Gini kan cantik, ucap Yanti memuji dirinya sendiri. Cantik banget bu, mau kemana? Tanya Mbok Inem. Ya mau belanja dong Pok, jawab Yanti sambil memilah-milah sayuran. Kirain mau pergi kemana gitu, soalnya dandannya cetar banget sih, saut Mbok Inem. Ya iya dong Pok, jadi cewek itu harus bisa dandan biar bisa muasin suami. Bahaya dong nanti kalau suaminya malah berpaling ke yang lainnya. Ya gak Sri, ucap Yanti sambil mengibaskan rambutnya yang tergerai indah. Entah kalimat itu tertuju untuk siapa, yang jelas kalimatnya terdengar seperti menyindir seseorang. Tapi kan suamimu udah berangkat kerja, Ti. Emang kamu mau muasin siapa? Suami orang kah? Saut Indah diakhiri dengan tawanya. Sudah, nanti malah berantem lo kalian, ucap Mpok Inem yang berusaha menenangkan situasi. Para ibu-ibu yang masih berbelanja pun ikut tertawa mendengar ucapan Indah. Yanti menatap Indah dengan sinis. Ia pun buru-buru menyudahi belanjanya itu. Udah Mpok, punya saya berapa totalnya? Tanya Yanti. Kangkung 1 ikat 3.000, tempe 4.000, totalnya 7.000 bu. Gak sekalian sama udangnya bu, mumpung masih turun harganya, jawab Mbok Inem sekaligus menawarkan bahan makanan lainnya. Enggak, udah itu aja, saut Yanti sambil menyerahkan uang 1 lembar berwarna ungu. Ini kembaliannya bu, ucap Mbok Inem menyerahkan kembaliannya. Setelah menerima uang kembalian, Yanti masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan sangat keras. Brak! Astaga! Pekik Sri yang terkejut. Yanti, segitunya kamu kalau marah, ucap Mbok Inem. Biarin aja Mpok, udah biasa gitu. Makanya banyak suami yang gak betah sama dia. Wataknya tuh, amit-amit dah. Emosional banget jadi orang, saut Indah. Udah dah, dari tadi ucapanmu kompor banget sampai Yanti marah begitu. Padahal dulu kalian sahabatan loh, tegur Sri yang mulai muak dengan ucapan Indah. Indah pun seketika diam. Punya saya berapa totalnya Mpok?
Tanya Sri. Totalnya 24.000 bu, jawab Mbok Inem. Ini bu, kembaliannya buat penyedap rasa aja biar pas, ucap Sri sambil menyerahkan uang 2 lembar berwarna hijau dan coklat. Oh iya bu, sahut Mbok Inem. Kamu udah belum belanjanya dah? Tanya Sri. Bentar lagi, duluan aja Sri, gak apa-apa, jawab Indah. Ya udah aku duluan ya, udah makin siang nih, pamit Sri. Iya, sahut Indah. Punya saya berapa bu? Tanya Indah setelah kepergian Sri. Ini semuanya totalnya 37.000, jawab Mbok Inem. Oh iya bentar, ucap Indah sambil merogoh uang di dompetnya. Aduh Mbok, saya lupa belum ambil uang cash, ucap Indah beralasan sambil menepuk jidatnya. Mbok Inem hanya bisa mengembuskan nafas panjang. Mulai ini banyak kali drama dia, batin Mbok Inem. Kasbon dulu ya Mbok, besok saya bayar, ucap Indah cengengesan ke arah Mbok Inem. Beneran besok bayar ya? Utang kamu udah ada 220.000 loh, awas kalau besok gak bayar, sahut Mbok Inem geram saat memperingatinya yang terus menerus hutang. Galak amat jadi orang. Iya besok saya bayar, ketus Indah lalu berlalu pergi meninggalkan gerobak Mbok Inem. Mbok Inem yang melihatnya hanya menggelengkan kepala sambil mengelus dada. Setelah semua pelanggannya sudah pergi, ia melanjutkan dagangannya. Yanti merasa kesal dengan ucapan Indah tadi. Dia merasa tak terima dengan ucapannya. Ia pun melihat pantulan dirinya di cermin. Padahal make upku gak kayak ondel-ondel, tapi bisa-bisanya dibilang aku mau godain suami orang. Lemes banget deh ketikan orang yang kalah saing, ucap Yanti sambil meraba-raba hasil make upnya. Wajar gak sih dia bilang gitu? Secara kan emang pada dasarnya lebih cantik aku. Dia mah apa? Udah hitam, dekil, gak bisa ngerawat diri pula. Ya gimana suaminya mau betah sama dia? Dianya aja malesan jadi cewek, celoteh Yanti sambil terus menatap dirinya sendiri di pantulan cermin. Ya elah Anda, dari dulu kamu emang gak bisa lebih baik dari aku. Kasian banget sih, sampai bawa temen buat ngejatuhin aku tapi gak bisa-bisa ya, ucap Yanti diakhiri dengan gelak tawanya yang teringat saat dulu masa SMA. Yanti tersedak akibat terus-menerus tertawa mengingatnya. Ia pun berlari menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Klek 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 klek. Si gelas air minum itu diteguknya hingga tandas. Tok tok tok. Terdengar suara pintu yang terketuk. Siapa ya? Gumam Yanti mengurutkan alisnya kebingungan. Tok tok tok. Suara pintu itu terdengar lagi. Iya bentar, sahut Yanti dari dalam rumah. Sebelum pergi membukakan pintu, Yanti masuk ke dalam kamarnya untuk memastikan jika dandanannya masih bagus. Tak lupa pula ia menyemprotkan sedikit parfum ke tubuhnya. Ceklek, pintu itu pun terbuka. Aris, ada apa ya? Tumben banget main kesini, tanya Yanti yang terheran. Sebab tak biasanya Aris bertamu ke rumahnya. Bahkan selama ia pindah ke desa itu, baru kali ini Aris bertamu ke rumahnya. Padahal sudah ada 7 tahun lamanya dia pindah di desa itu. Mereka hanya kenal sebatas nama dan apabila ada acara di desanya pun keduanya tak pernah bertegur sapa. Iya Teh, sahut Aris dengan senyumannya yang manis. Sini masuk, ngobrol di dalam aja. Gak enak dilihat tetangga kalau ngobrol di depan pintu gini, ucap Yanti mengajaknya masuk ke dalam rumah. Makasih, sahut Aris. Keduanya duduk berhadapan di kursi ruang tamu. Mau minum apa, Riz? Es? Kopi apa teh? Tanya Yanti. Terserah kamu aja yang mau nyuguhinya itu apa, jawab Aris. Ya udah bentar ya, aku buatin minuman dulu, sahut Yanti lalu ia pergi ke dapur untuk membuat minuman. Tanpa Yanti sadari, Aris menyusulnya ke belakang yang dimana sebelumnya ia sudah mengunci pintu depan terlebih dahulu. Saat Yanti sedang menyiapkan minumannya, ia merasa ada yang memperhatikan dirinya di belakang. Perasaan tadi kayak ada orang deh, batin Yanti saat menoleh ke belakang. Mungkin
perasaan gua aja kali ya. Ibunya lalu menggedikan baunya acuh. Saat Yanti masih fokus meracik minumannya, ia merasa ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Fokus banget sih nyiapin minumannya, ucap Aris sambil memeluk Yanti dari belakang. Aris, lepas, pinta Yanti. Gak mau aku nyaman di posisi ini, tolak Aris. Lepas Aris, nanti ada yang lihat, ucap Yanti sambil berusaha melepaskan pelukan Aris. Tetapi bukannya terlepas, justru Aris malah semakin erat memeluknya. Udah diam aja, jangan banyak gerak, nanti ada yang berdiri loh, saut Aris. Yanti terdiam mendengar penuturannya. Ia tak munafik, ia pun nyaman berada di posisi itu, apalagi Aris wangi, tinggi, putih dan bersih. Hembusan nafas Aris yang saat membuat perasaan Yanti semakin bergejolak. Semakin lama Yanti merasa ada sesuatu yang keras di belakangnya. Tangan kekar Aris pun mulai meraba seluruh lekuk tubuh Yanti. Hawa di ruangan itu terasa panas akibat adegan mereka yang tak wajar. Tok tok tok. Ibu, kakak udah pulang, panggil Nisa dengan suara yang keras. Bu, ibu di rumah gak sih? Tanya Nisa sambil mendekatkan telinganya di pintu. Karena pintu itu tak kunjung dibuka, ia pun terlintas untuk melewati pintu belakang, karena biasanya tidak dikunci jika siang hari. Tetapi sebelum hal itu terjadi, ibunya sudah membukakan pintu itu terlebih dahulu. Siapa dia? Batin Nisa terheran saat melihat ada sekelebat orang berlari dari pintu belakang rumahnya. Mendengar teriakan itu, Aris langsung melepas pelukannya. Siapa? Tanya Aris panik. Anakku, jawab Yanti. Hah? Saut Aris terbingung. Lewat sini, ucap Yanti memberikan arahan ke Aris untuk melewati pintu belakang. Sial, hampir aja dapat. Batin Aris kesal, mau tak mau akhirnya ia berhasil pergi dari rumah Yanti melewati pintu belakang. Iya bentar nak, saut Yanti dari arah dapur. Ini sandalnya siapa ya bu? Tanya Nisa ketika pintu itu berhasil dibuka. Loh, punya siapa itu? Apa mungkin punya ayah ya? Jawab Yanti berbalik bertanya supaya tak membuat anaknya curiga. Nisa gak tahu bu, kan Nisa tanya sama ibu, jawab Nisa. Ibu juga gak tahu Nisa. Ya udah sih biarin aja, mungkin punya gelandangan gak sengaja ditinggal di sini, saut Yanti asal. Mungkin bu, saut Nisa. Ya udah gak usah dipikirin, ayo masuk, ajak Yanti. Keduanya pun memasuki rumah. Brak, brak. Indah sengaja menghentakkan kakinya dengan keras saat masuk ke dalam rumah. Ia merasa geram dengan kehidupan Yanti yang sempurna, sebab Yanti memiliki suami yang pekerja keras, tak mengenal gengsi apapun itu pekerjaannya. Sedangkan suaminya sendiri malah bermalas-malasan di rumah. Tidak ada usaha apapun untuk mencari kerja lagi setelah di PHK dari perusahaan sebelumnya tempat ia bekerja. Setelah menata belanjaannya di dapur, Yanti lanjut mengolahnya dengan perasaan yang sangat geram. Anto yang masih tertidur pun akhirnya terbangun mendengar suara gaduh dari dapur. Masak apa sih? Sampai keras banget motong-motongnya. Nggak bisa santai kah? Tanya Anto dengan raut wajah yang baru pun tidur. Gak usah banyak tanya kamu mas, kamu mah enak, tiap hari tinggal tidur, bangun, makan, main HP. Gak ada kamu sekali aja bantuin aku berberes rumah. Rumah berantakan, gak ada inisiatif buat bantuin bersihin. Kalau gak aku yang ngerjain, udah jadi kapal pecahin rumah. Gak kayak si Ferry tuh, walaupun kerja tetap bisa bantuin Yanti berberes rumah. Sedangkan kamu cuma tidur, terus main HP, terus gitu. Cerocos Indah kepada suaminya. Ya, mau gimana lagi emang gini keadaannya, saut Anto. Ya kerja lah mas, kalau gini terus mau makan apa kita? Aku malu mas, malu. Aku malu utang terus sama Mbok Inem, ucap Indah yang semakin meninggikan nada ucapannya. Lah, kamu sendiri yang ngutang kok ngomel ke aku sih? Aneh, saut Anto sambil berjalan ke arah dispenser.
Mas, kalau kamu kerja, gak bakalan aku hutang, Mas. Ingat ya, dari kecil aku hidup penuh dengan kecukupan. Semua yang ku mau pasti keturutan. Tapi semenjak nikah sama kamu, gaya hidup aku jadi berubah. Boro-boro menuhin keinginanku. Sehari bisa makan aja udah syukur, ucap Indah sambil mengiris bawang merah. Terus, kamu nyesel gitu nikah sama aku? Emang aku tahu kalau endingnya bakal gini? Hah? Emang aku tahu? Hidup gak ada yang tahu dah. So Tanto. Iya, aku nyesel nikah sama kamu. Kamu memang ganteng, Mas, tapi kamu payah dalam menafkahi. Kamu pemalas, gak tahu diri. Udah tahu hidup susah, bukannya cari kerja malah malas-malasan di rumah. Nyesal aku nikah sama kamu. Mending dulu nikah sama Ferry aja. Gak bakalan hidupku begini kalau dulu aku nerima Ferry. Prang. Telinga Anto terasa panas mendengarnya. Ia pun melemparkan baskom besi yang ada di hadapannya. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu dah. Kamu pikir nyari kerja zaman sekarang gampang? Hah? Susah dah. Harus sesuai batasan umur, punya skill, good looking, dan lain-lain banyak kualifikasinya. Dan gak semua perusahaan itu lagi buka lowongan. Kalau kamu bisa nyari kerja sehari langsung dapat, silakan. Tinggalin aku, fokus sama kerjaanmu dan carilah lelaki yang menurutmu sempurna seperti Ferry. Saud Anto menanam marahnya. Kalau emang kamu nyesal jadi istri aku, kenapa dulu kamu terima aku, ha? Bukankah salahmu sendiri yang menolak Ferry mentah-mentah di tengah lapangan? Dulu kamu nolak dia karena dia jelek kan? Dekil, hitam, kurus. Dan lucunya, sekarang malah kamu banggain dia. Hah, salut sih aku sama pemikiranmu, Ibu Anto. Brok, 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 brok. Anto menepuk kedua tangannya di akhir obrolannya. Indah yang masih mengiris bawang pun terdiam memaku mendengar ucapan suaminya. Oke, kita flashback. Itu Indah. Udah buruan sana tembak, ucap Yopi sambil mendorong bahu Ferry supaya posisinya lebih dekat dengan Indah. Bentar Yop, grogi aku. Saud Ferry yang merasa detak jantungnya berpacu lebih kencang dari biasanya. Udah buruan, sebelum terlambat diambil orang, ucap Yopi. Bener juga, aku harus mengungkapin perasaanku saat ini. Aku yakin Indah pasti menerimanya, batin Ferry. Ferry menatap Yopi dengan tatapan ragu, tetapi Yopi menganggukkan kepalanya. Oke, ucap Ferry setelah mengembuskan nafas panjangnya. Semangat, semoga berhasil, teriak Yopi menyemangati sahabatnya yang berlari ke tengah lapangan. Dengan nafas tersengal-sengal akibat kecapean berlari, akhirnya Ferry berhasil mendekatkan posisinya di samping Indah yang masih istirahat setelah olahraga. Shh, dah, panggil Astrid bisik-bisik. Apa? Tanya Indah cuek. Itu disamperin cowokmu tuh, jawab Astrid sambil menggoda Indah. Apaan sih? Gak jelas. Aku gak punya pacar, saud Indah sedikit membentaknya. Lihat ke belakang, pinta Astrid. Indah pun menuruti permintaannya. Indah, panggil Ferry dengan lembut. Cie-cie. Ya, aku kesana dulu deh. Bye Indah, goda Astrid lalu meninggalkan Indah berduaan dengan Ferry di tengah lapangan. Apaan sih? Ngapain nyamperin ke sini? Bikin malu aja, saud Indah sambil membuang mukanya ke sembarang arah. Meski omongan Indah terdengar menyakitkan, tetapi Ferry masih berusaha tersenyum. Ia harus terlihat tegar di hadapannya. Apalagi kini mereka di tengah lapangan yang dimana banyak orang menyaksikan mereka. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Ferry. Ngomong apa? Buruan gak usah bertele-tele, malu aku diliatin.
saut Indah. Tiba-tiba Ferry berlutut di hadapan Indah. Ngapain sih gitu? Bangun gak? Gak usah malu-maluin aku gak. Gak usah malu-maluin aku gitu, bisa gak sih? Ucap Indah terkejut dengan perlakuan Ferry yang tiba-tiba ya begitu. Bukannya bangun, Ferry malah menggelengkan kepalanya. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan aksinya. Sebenarnya dari dulu aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ucap Ferry yang dimana tangan kanannya sambil menyodorkan bunga dan juga buket coklat di hadapan Indah, sedangkan tangan kirinya menggenggam tangan Indah. Sontak hal itu membuat seisi sekolah heboh. Tak sedikit orang yang bersiul melihat momen romantis itu. Ih, cie, bau-bau couple baru nih. Jangan lupa PJ. Kira-kira seperti itulah sautan orang lain yang melihatnya. Indah mengembaskan genggaman tangan Ferry dengan keras. Bangun, ucap Indah ketus. Hijab dulu dah, nanti aku berdiri, saut Ferry. Bangun, ucap Indah yang terus menaikkan nada bicaranya. Mau tak mau Ferry pun berdiri mensejajarkan posisinya dengan Indah. Ferry semakin merasa deg-degan mendengar sautan Indah yang suaranya tak terdengar ramah di telinga. Tanya Ferry, orang lain yang melihatnya pun ikut deg-degan menunggu respon Indah. Please, semoga Ferry gak dipermaluin di sini, batin Yopi ketakutan sambil menggigit bibir bawahnya. Sebelum menjawab, Indah sempat melirik ke semua orang yang menontonnya. Ferry sayang, panggil Indah dengan nada genit sambil menanggup kedua pipi Ferry. Ferry terlihat salah tingkah saat mendapat perlakuan manis dari Indah. Iya sayangku, saut Ferry dengan suara yang gemetar. Udah, langsung aja jadian. Udah kayak Romeo dan Juliet aja nih. Cie. Mendengar ucapan keduanya di sekitar lapangan itu semakin riuh. Kamu ngerasa ganteng ya? Tanya Indah dengan suara lembut. Enggak juga, aku sadar kok aku gak seganteng lelaki idamanmu, jawab Ferry pelan. Coba ulangi sekali lagi ucapanmu yang tadi pas berlutut, pinta Indah diakhiri dengan senyumannya yang manis. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Ucap Ferry dengan penuh keyakinan. Terima. Riuh semua orang mendukungnya. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kanan Ferry. Sontak. Semua orang yang di situ pun terkejut. Seketika semuanya terdiam, bahkan Ferry sampai menganga tak percaya dengan kejadian yang barusan ia alami. Ia memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan itu. Kamu pikir kamu ganteng? Iya. Kamu putih? Iya. Kamu tinggi? Iya. Kamu keker gitu? Kamu kaya gitu? Hah? Gak punya kaca ya kamu di rumah? Harusnya kamu tuh sadar diri, tahu gak? Lelaki hitam, dekil, kurus, miskin kayak kamu tuh harusnya pacaran sama gelandangan di jalanan aja. Bisa-bisanya cewek cantik seputih aku ini ditembak cowok dekil kayak kamu. Oga banget aku nerima cowok kayak kamu. Bisa turun harga diriku, tahu gak? So, mulai sekarang dan seterusnya gak usah deketin aku lagi. Jijik tahu, paham? Jawab Indah dengan sangat lantang. Dengan angkuhnya ia berjalan meninggalkan lapangan, mengambil Astrid yang menunggunya di pinggir lapangan. Semuanya terdiam mendengar penolakan Indah yang kata-katanya sangat menyakitkan. Ferry pun membalikkan badannya meninggalkan lapangan itu, lalu ia menuju ke toilet. Meski ia ditolak dengan perkataan yang begitu menyakitkan, tetapi di sepanjang perjalanan ia mendapat ucapan penyemangat dari orang lain yang menyaksikan aksinya tadi. Gila ya kamu dah. Kalau emang kamu gak suka sama dia, ya kamu cukup tolak dengan halus aja lah. Gak usah sampai segitunya. Kamu tahu gak sih, ucapanmu yang tadi itu nyakitin banget. Kamu gak punya perasaan kah? Sampai berani banget bilang gitu di hadapan orang banyak. Ucap Astrid menggebu-gebu melihat kelakuan sahabatnya itu. Meski bukan ia yang melakukannya, tetapi ia merasa malu dan gagal menjadi temannya. Ya udah sih, emang kenyataannya gitu kok. Lagian aku juga gak ada perasaan sama dia. Daripada aku terima terus aku putusin, kan lebih nyakitin lagi. Jadi ya cuma itu keputusanku dengan cara menolaknya.
biar dia gak ngejar-ngejar lagi, saut Indah. Kamu gila sumpah dah. Gak nyangka aku kalau kamu gitu, gumam Astrid sambil memijit kepalanya yang terasa pening. Di sisi lain, Ferry berjalan cepat ke toilet. Ia benar-benar sakit mendengar ucapan Indah tadi. Yopi yang melihatnya pun langsung menyusulnya. Sesampainya di toilet, Yopi langsung merangkulnya. Ia merasa bersalah karena sudah memberi dorongan kepada Ferry yang ternyata hasilnya sangat di luar ekspektasi. Nangis saja gak apa-apa bro. Aku minta maaf bang sumpah. Gak nyangka kalau bakal gini. Maafin aku ya Fer. Gak apa-apa kalau kamu mau benci aku, mau hantam aku juga gak apa-apa, aku ikhlas Fer. Kalau gak karena aku pasti kamu gak bakalan ngerasa sesakit ini. Andai posisinya bisa diganti, mending aku aja Fer yang ngerasa sakit daripada kamu. Aku minta maaf Fer, ucap Yopi merasa bersalah sambil merangkul Ferry. Gak apa-apa Yop, bukan salah kamu kok. Kalau gak gini kan aku juga gak bakalan sadar kalau ternyata jatuh cinta sendirian itu sakit. Walaupun omongannya terdengar menyakitkan, tapi semua itu aku mendengarnya sebagai motivasi untuk kedepannya, saut Ferry. Fer, kalau kamu butuh bantuan apapun itu, aku selalu jadi garda terdepan buat kamu. Semangat, aku yakin kamu pasti bisa, ucap Yopi penuh semangat mendengar sautan Ferry. Makasih ya Yop, kamu udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri, saut Ferry. Keduanya pun tersenyum penuh haru. Setelah Ferry merasa tenang, keduanya kembali ke dalam kelas karena jam istirahat pun akan berakhir. Oke, kita flashback off. Pekik Indah kesakitan saat merasakan nyeri di jari telunjuknya. Saat dilihat ternyata ia sudah salah mengiris bawangnya. Jari telunjuknya itu mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Dengan gerakan kilat, Indah menyudahi memotong bawang lalu beralih mengobati jari telunjuknya terlebih dahulu. Mas, tolong ambilkan kotak P3K, teriak Indah. Tidak ada sautan apapun dari suaminya. Padahal tadi suaminya itu ada di belakangnya. Pulang ke rumah mama aja lah, daripada kenyang dengan ucapan bini doang, gumam Anto yang berjalan keluar rumah. Mas Anto, panggil Indah dengan lantang. Punya suami gak ada becus-becusnya sama sekali, ucap Indah bertambah geram dengan kelakuan suaminya. Di sisi lain, Assalamualaikum, ayah pulang, ucap Ferry saat memasuki rumah. Ayah, teriak anak-anak menyahut kedatangan Ferry. Wah, baru pada mandi anak-anak ayah, ucap Ferry saat mencium aroma harum ketiga anaknya. Iya ayah, ayo main ya, ajak anak ketiga mereka. Alvan, turun dulu yuk, kalian main sama kakak dulu ya di kamar, nanti ayah nyusul kok, ya kan ya, ucap Yanti lembut kepada ketiga anaknya. Bener ya, gak bohong kan? Tanya Alvin memastikannya. Iya nanti ayah menyusul, jawab Ferry diakhiri dengan senyuman hangatnya. Mas mandi dulu sana, aku buatkan teh ya, ucap Yanti. Iya sayang, kamu udah makan? Tanya Ferry. Belum, aku sama anak-anak belum makan mas, sengaja nungguin kamu pulang, jawab Yanti. Ya ampun, ini udah jam 7 loh, kalian belum makan juga dari siang? Tanya Ferry panik saat melihat jam yang terpajang di dinding. Anak-anak tadi sore udah aku kasih cemilan sehat kok mas, jadi gak begitu kosong perutnya. Pas siang juga mereka makan. Tadi sempat kusuruh makan tapi katanya nanti nunggu ayah pulang, jawab Yanti menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi dari suaminya. Gak sia-sia aku menikahi Munti. Ya udah mas, mau mandi dulu ya, terus kita makan malam sama-sama ya, ucap Ferry sambil mengusap pelan kepala istrinya. Iya mas, sahut Yanti. Singkat cerita, mereka sedang berada di ruang makan menyantap makan malam bersama. Ibu, panggil Nisa. Iya nak, sahut Yanti. Ibu, tadi siang aku lihat kayak ada orang yang keluar dari pintu belakang rumah kita. Itu temannya ibu ya? Tanya Nisa tiba-tiba yang membuat Yanti tersedak makanannya sendiri. Ini, minum dulu, ucap Ferry panik sambil menyodorkan minuman ke istrinya.
Diterimanya segelas air itu lalu diteguk hingga tandas. Ngarang aja kamu kalau ngomong. Ibu kan punya teman di sini sedikit. Lagian juga buat apa sih ibu sembunyikan temannya ibu dari kalian? Jawab Yanti yang berusaha tenang di hadapan keluarganya, supaya suaminya itu tak menaruh curiga sedikit pun. Oh ya? Emang tadi Nisa lihatnya kapan? Tanya Ferry ke anak sulungnya itu. Pas Nisa pulang sekolah sih ya, jawab Nisa. Oh, bisa Nisa beritahu ciri-cirinya gimana? Tanya Ferry pelan. Mendengar pertanyaan dari Ferry, Yanti membulatkan matanya, nafasnya pun seakan terhenti beberapa detik. Aduh, gimana ini? Panik Yanti dalam hati. Gak tahu ya, kan Nisa gak lihat secara deket. Tapi kayaknya cowok deh ya, jawab Nisa. Belum sempat Ferry meresponnya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Tiar! Gelas yang ada di genggaman Yanti pun terjatuh. Astaga! Pekik Ferry terkejut. Ya ampun sayang, kamu kenapa? Tanya Ferry panik saat melihat istrinya yang menahan sakit. Kepalaku pusing mas, jawab Yanti sambil memegang sebelah kepalanya. Ya ampun, kamu ini ada-ada aja. Ayo istirahat aja ke kamar. Udah selesai kan makannya? Ajak Ferry. Yanti menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Anak-anak jangan kemana-mana dulu ya. Diam di tempat sampai ayah selesai membereskan pecahan kacanya ya. Kalian mengerti? Ucap Ferry memperingati ketika anaknya yang masih duduk mematung di ruang makan. Iya ya, jawab mereka kompak. Ayah ke kamar dulu ya. Nanti ayah langsung kembali lagi ke sini. Nisa? Iya ya. Jaga adik-adik kamu. Jangan sampai mereka menginjakkan kaki ke lantai sebelum ayah kembali ke sini. Amanah dari Ferry untuk putri pertamanya. Iya siap ayah, sahut Nisa. Ferry menggendong Yanti ke kamar untuk beristirahat. Dibaringkannya tubuh istrinya itu di atas ranjang. Lalu ia kembali lagi ke dapur untuk membersihkan ruang makan tadi sesuai dengan ucapannya. Istirahatlah, aku mau beres-beres dapur dulu. Semoga lekas membaik ya sayangnya, ucap Ferry diakhiri dengan kecupan singkat di dahi. Yanti tersenyum lalu ia menganggukkan kepalanya kemudian. Ia pura-pura memejamkan matanya. Setelah suaminya pergi meninggalkannya sendirian di kamar, ia membuka matanya lalu mengembuskan nafas panjang. Aduh, akhirnya berhasil juga aktingku, gumam Yanti setelah ia merasa aman. Ia pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, jam berapa ini? Gumam Yanti bertanya-tanya sambil menggeliatkan tubuhnya. Astaga, jam 9. Pekik Yanti terkejut saat melihat jam di ponselnya. Ya ampun, anak-anakku, ucap Yanti panik lalu ia segera turun dari ranjang. Ceklek, suara pintu kamar Yanti terbuka. Loh, sepedanya udah gak ada. Gumam Yanti bertanya-tanya lalu ia segera mengecek ke kamar mereka. Kosong. Apa mungkin mereka udah berangkat ya? Jantungku seakan mau lepas. Aku sangat beruntung bisa memiliki suami sepertinya. Terima kasih ya Tuhan, ucap Yanti dalam hati sambil tersenyum. Loh, apa ini? Sarapan? Mas buatin sarapan untukku. Tak sia-sia aku menikah denganmu mas, gumam Yanti saat melihat sepiring sarapan di meja makan. Tak menunggu waktu lama, ia pun memakan sarapan itu sambil menikmati momen di setiap suapannya. Setelah selesai sarapan, Yanti lanjut untuk membersihkan Derry dari rumah. Hari ini moodnya sedang bagus. Ia membereskan rumahnya sambil bernyanyi-nyanyi. Di saat ia sedang membereskan rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu dari luar, Yanti langsung mematikan musiknya. Siapa sih? Gumam Yanti bertanya-tanya. Tok 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 tok. Bentar, saut Yanti. Hei, pagi sayang, sapa pemuda di hadapannya. Kamu lagi, saut Yanti. Udah sarapan belum? Aku bawain kue nih untukmu sama anak-anak, ucapnya berbahasa basi. Udah, kamu gak ada kerjaan apa gimana sih? Tiap pagi kesini mulu, omel Yanti. Enggak, makanya itu aku kesini biar aku ada kerjaan.
Sautnya sambil tersenyum-senyum. Terserahmu lah, Aris, ucap Yanti memutar bola matanya malas. Pegel banget nih kaki, ucap Aris sambil menerobos masuk ke dalam rumah Yanti. Lalu ia duduk di sofa. Hehehe, siapa yang nyuruh kamu masuk? Bentak Yanti. Nggak ada, kamunya gak nyuruh-nyuruh buat aku masuk. Ya udah, aku masuk sendirilah. Kan tamu adalah raja, saut Aris. Aris, panggil Yanti dengan geram. Apa sih sayang? Sini duduk, jangan marah-marah mulu, jawab Aris. Yanti hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Aku lanjutin beres-beres dulu bentar, ucap Yanti. Oke, aku tungguin ya sayang ya, saut Aris. Singkat cerita, Yanti telah selesai membereskan rumahnya. Lalu ia menghampiri Aris yang dari tadi sudah menunggunya di ruang tamu. Lah, malah tidur nih orang, gumam Yanti. Weh, bangun, udah malam. Pekik Yanti membangunkan Aris. Astaga, aduh, benarkah udah malam? Tanya Aris panik saat ia terbangun. Yanti pun tertawa terbahak-bahak melihat wajah panik dengan Aris. Aris yang baru saja terbangun dari tidurnya pun terbingung melihat Yanti. Kok ketawa sih? Ada yang lucu? Tanya Aris. Lihat ponselmu, pinta Yanti. Aris pun mengikuti apa kata Yanti. Astaga, kamu nih ngerjain aku, hah? Ucap Aris yang baru tersadar jika dirinya dikerjain. Sini kamu, ucap Aris berusaha meraih tubuh Yanti. Mereka pun kejar-kejaran di dalam rumah seperti film kartun Tom and Jerry. Akhirnya tak berserang lama, Yanti pun berhasil tertangkap dalam dekapan Aris. Aris menguasai tubuh Yanti. Ia menggendongnya lalu membawanya ke kamar dan menguncinya dengan rapat. Dihempaskannya begitu saja tubuh Yanti itu di atas ranjang. Entah kenapa tiba-tiba Aris melucuti semua pakaiannya, Yanti, dan dirinya sendiri. Aris, apa-apaan kamu? Pakai Yanti panik saat dirinya menyadari di dalam kamar berdua dengan Aris. Shh, jangan teriak-teriak, nanti tetangga dengar. Nikmatin aja, cuma sebentar doang kok, saut Aris. Tanpa aba-aba, Aris mencium bibir seksi Yanti sedangkan tangan kanannya menikmati setiap inci lekukan tubuh Yanti. Yanti yang ada di bawah permainan Aris pun hanya bisa pasrah. Ia seolah terbuai dengan setiap sentuhan yang diberikan Aris. Sampai dengan mudahnya ia menyerahkan mahkotanya begitu saja. Keduanya sangat menikmati dengan adegan panas itu sampai mereka melakukannya berkali-kali hingga tubuhnya terasa lemas. Entah apa yang ada di pikirannya Yanti sampai ia tak memikirkan nasib kedepannya bagaimana. Apalagi ia sedang masa subur. Makasih ya sayang ya. Lain kali aku boleh memintanya lagi kan? Ucap Aris dengan lembut sembari membelai wajah Yanti. Yanti menganggukkan kepalanya lemas. Pakailah bajumu. Sebelum anakmu pulang aku pergi dulu, pesan Aris sebelum pergi meninggalkan Yanti. Aris pun berhasil pulang melewati pintu depan karena suasananya tampak sepi. Akhirnya aku mendapatkanmu juga. Setidaknya jika kita tidak bisa bersama, benihku tumbuh berkembang bersamamu. Batin Aris merasa puas. Loh, Aris, kenapa dia keluar dari rumah Yanti mengendap-endap begitu ya? Batin seseorang dari balik jendela melihat gelagat Aris yang mencurigakan. Ada yang gak beres nih pasti, imbuhnya. Akhirnya sampai di rumah juga, gumam Aris yang duduk di teras di depan sambil menyelut rokoknya. Kamu habis dari mana Aris? Tanya Sumi ibunya Aris. Main, jawab Aris. Main ke rumah istri orang? Tanya Sumi yang sudah duduk di samping Aris. Aris yang tadinya menatap lurus ke depan pun langsung menoleh kepalanya ke arah ibunya. Ia mengerutkan keningnya kebingungan. Maksud ibu? Tanya Aris. Iya kan benar, kamu baru pulang dari rumah Yanti. Jawab jujur, ucap Sumi yang terlihat kecewa dengan anaknya. Kalau misalnya kenapa emangnya? Jawab Aris dengan santainya. Masih tanya kamu kenapa? Apa kamu gak tahu kalau Yanti udah nikah, udah punya anak, ha?
Bentak Sumi yang benar-benar tak habis pikir dengan jawaban yang diberikan Haris. Tahu? Lalu kenapa kamu masih pergi ke rumahnya? Gak tau malu kamu? Mau nyari apa kamu ke rumah Yanti? Suaminya lo masih kerja, kamu malas enaknya main di sana. Apa kamu gak mikir omongan tetangga? Celoteh Sumi berkacak pinggang. Cuma main doang. Kenapa sih ribet banget? Emang gak boleh? Saud Aris kesal kepada ibunya. Cuma main. Apa kamu bilang? Hah? Yanti itu di rumah itu sendirian loh. Kalau kamu main ke sana, yang ada kalian di rumah berduaan sama Yanti. Kalau terjadi sesuatu gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kemaksiatan ataupun kejahatan itu terjadi bukan keahlian, tapi karena ada kesempatan, ucap Sumi. Ya emang itu tujuan aku, Bu. Saud Aris sambil mematikan puntung rokoknya. Hah? Punya niatan buruk apa kamu? Jangan malu-maluin ibu, Aris, ucap Sumi dengan nada tinggi. Alah, udahlah Bu, aku mau tidur, ngantuk, saud Aris. Lalu ia masuk ke dalam rumah menuju ke kamarnya. Kamu ini kerjaannya main, makan, tidur. Kamu itu lelaki, Riz. Apa kamu mau jadi pengangguran terus? Nyari kerja kayak tanya temen kayak apa-apa deh, kayak masih muda kok malas-malasan. Pantesan gak ada yang mau sama kamu. Kamu yang aja malas gitu. Gak bakalan ada cewek yang mau diajak hidup susah kalau punya suami pengangguran kayak kamu. Celoteh Sumi yang membuat Aris menghentikan langkahnya di depan pintu. Berisik banget sih, Bu. Mau tidur aja susah banget, saud Aris yang masih berdiri di depan pintu kamar. Kamu ini udah salah malah ngelawan. Tidur itu malam hari, kalau siang ya kerja. Kamu ini pengangguran terus mau jadi apa? Mau makan apa kamu kalau gini terus? Ibu udah tua, Aris. Harusnya kamu yang ngasih ibu uang, bukan malah minta ke ibu. Ibu capek, Aris. Tenaga ibu udah gak kayak dulu lagi pas masih muda. Ibu capek kalau kerja terus. Mbok ya kamu nih ngerti. Nyari kerja jangan gini terus, melas ibu, Toris, ucap Sumi dengan nada yang mulai melemah. Ia lelah menghadapi anak sulungnya itu. Ya nanti harus cari kerja lah, Bu. Udahlah Bu, aku mau tidur, saud Aris cuek. Brak. Aris menutup pintu kamarnya dengan sangat kencang. Astagfirullahaladzim, sabar. Gumam Sumi sambil mengelus dadanya. Sumi berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Menasihati anaknya tadi membuatnya sangat haus. Ia pun membuka lemari pendingin lalu menuangkannya air mineral ke dalam gelas. Mbak Sumi? Mbak di rumah gak? Panggil seseorang dari pintu depan. Kayaknya suaranya Indun ya, batin Sumi yang masih meneguk minumannya itu. Ya bentar, saud Sumi dari dapur. Sumi meletakkan gelas kotornya tadi di wastafel lalu ia berjalan dengan cepat keluar rumah. Indun, ada apa Indun? Tanya Sumi. Indun tampak melihat ke sekitar sebelum berbicara. Hal itu membuat Sumi keheranan. Ada apa? Tanya Sumi sekali lagi. Aku mau ngomong Mbak, tapi jangan di sini. Di sini aja yuk, ucap Indun lalu ia menggandeng tangan Sumi ke arah peranggok. Oke, di sini peranggok itu ya seperti tempat duduk yang terbuat dari bambu, yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Sesampainya di peranggok mereka berdua duduk bersebelahan. Mau ngomong apa sih Indun? Tanya Sumi penasaran. Indun menghela nafas panjang. Tapi Mbak janji yo, jangan marah dulu toh? Tanya Indun memastikan. Ya tentang apa dulu? Tanya Sumi. Janji apapun yang aku omongin Mbak jangan marah, ucap Indun. Iya janji gak marah, jawab Sumi yang akhirnya mengalah.
Aku tadi lihat Aris baru pulang dari rumah Yanti, Mbak. Ucap Indun pelan, ia takut jika Sumi marah. Terdengar Sumi yang menghela nafas berat. Iya, Indun. Kemarin juga aku dikasih tahu Lastri kalau Aris di rumah Yanti. Malah ini ke rumah Yanti lagi. Malu aku, Dun. Beneran aku malu sama kelakuannya Aris. Ucap Sumi sambil menundukkan pandangannya. Lah, apa Aris gak tahu kalau Yanti udah nikah, udah punya anak, Mbak? Tanya Indun. Tahu dia. Tahu kalau Yanti udah punya anak. Masalahnya tuh yang mau dicari lagi apa loh? Wongnya udah punya keluarga sendiri. Masa Arisnya masih ngejar-ngejar terus? Jawab Sumi tak habis pikir dengan kelakuan anaknya. Mungkin masih ada perasaan, Mbak. Tapi ya, Mbak, semua itu gak bakalan terjadi loh. Nek Yanti ini gak mempersilahkan. Nah iya gak sih? Ucap Indun. Ya bener. Tapi kan Yanti sebelumnya gak kenal sama Aris toh. Ngobrol juga enggak. Kalau ketemu juga lempeng aja itu mukanya Yanti. Saut Sumi. Mbak lupa. Kan Yanti itu pernah hilang ingatan gara-gara dulu kecelakaan pas mau pindah ke desa ini. Ucap Indun mengingatkan Sumi tentang beberapa tahun yang lalu. Oh iya. Aku baru ingat, Dun. Dulu kan Yanti kecelakaan ya pas masih pengantin baru itu ya. Pas di perjalanan mau pindah ke desa ini. Saut Sumi yang sudah mengingatnya. Nah, itu sebelum Yanti sama Ferry kan dia temenan sama anaknya Bu RT. Siapa ya itu ya namanya? Nada apa siapa sih ya? Ucap Indun bercerita. Nada anaknya Bu Rita. Kan Bu RT-nya sini. Saut Sumi. Nah, iya itu Nada. Dulu kan pas masih SMA itu sering main kesini. Aku juga pernah lihat Aris sama Yanti terus. Nada Diva itu main bareng. Tapi kayaknya semenjak Nada sakit-sakitan terus dia bawa ke kota buat nyembuhin penyakitnya. Mereka kan jadi gak pernah kesini lagi. Ditambah Yanti pernah hilang ingatan dan mungkin Ferry sama orang tuanya sepakat gak ngasih tahu dulunya gimana sebelum mereka pindah ke sini. Lah katanya kan dulu Yanti pernah hampir depresi gara-gara ditinggal sahabatnya itu si Nada. Di sekolahnya juga Yanti dibully terus sama gengnya Indah. Pas ada Nada masih mending, Yanti ada yang ngelindungi. Lah tapi semenjak Nada pindah, Yanti jadi bahan bulian terus tiap hari. Kasihan aku lihatnya kalau ingat masa lalunya. Ucap Indun bercerita panjang lebar. Sumi sampai menganga tak percaya mendengarnya. Kok kamu bisa tahu semua sih, Dun? Apa jangan-jangan kamu juga yang pernah ngebully Yanti ya? Tanya Sumi. Loh, gimana toh Mbak Sumi ini? Lah kan anak saya seumuran sama Yanti. Dia juga satu kelas. Tapi ya emang anak saya susah bergaul, jadi cuma memperhatikan Yanti aja dari jauh. Kalau udah pulang sekolah selalu cerita kejadian yang ada di sekolahnya, meski dianya gak ikut serta dalam kejadian itu. Ya jadinya saya tahu Mbak Sum. Jawab Indun. Oh alah gitu. Ya kirain kamu dulunya pernah ngebully juga. Saut Sumi. Kalau aku pernah ngebully Yanti. Terus anak umurnya berapa Mbak? Masa seumuran sama anak gimana sih ya? Ucap Indun dengan geram. Ya juga ya. Timpal Sumi diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Terus itu gimana Mbak Aris? Tanya Indun tiba-tiba yang membuat Sumi langsung menghentikan tawanya. Gak tau Landun. Bingung aku diomongin juga percuma. Gak pernah sekalipun didengerin omonganku. Jawab Sumi. Ya sudah, mumpung aku rumahnya berhadapan sama Yanti, nanti tak bantu awasin lah. Bila perlu tarik kami sekalian nanti ya. Ucap Indun memberikan solusi yang terbaik.
Iya Indun, makasih ya udah bantuin aku, ucap Sumi. Sama-sama Mbak, saut Indun. Ya udah, Mbak mau masak dulu. Kamu mau pulang apa di sini aja? Apa mau dudukan di rumah Mbak? Tanya Sumi. Aku mau di sini dulu lah Mbak, masih enak, hawanya adem. Kebetulan aku juga udah nyantai. Ya udah Mbak, silakan barangkali mau masak makan siang dulu, jawab Indun yang merebahkan tubuhnya. Ya udah Mbak tinggal ya. Awas nanti ada yang nyamperin kalau duhur, ucap Sumi wanti-wanti Indun. Ih, apaan sih Mbak? Ya nggak mungkin lah ada hantu di siang hari, saut Indun. Ya jangan lupa pulang Dun, kasihan anakmu nanti kelaparan, ucap Sumi mengingatkannya. Iya Mbak Som, jawab Indun. Angin yang sepoi-sepoi itu membuat Indun terasa mengantuk. Lama-lama Indun pun memejamkan kedua matanya. Baru ada beberapa menit ia terpejam. Ia mendengar suara gerusak-gerusuk di semak-semak yang ada di belakang tempat itu. Sontak Indun langsung terbangun. Apa itu? Gumam Indun bertanya-tanya, nafasnya pun terasa naik turun begitu cepat. Srek, srek. Aduh, ini jam berapa sih? Apa jangan-jangan itu? Batin Indun. Seketika ia membulatkan matanya sempurna. Hah! Teriak Indun sambil berlari meninggalkan tempat itu. Lah, itu anak kenapa tiba-tiba teriak sambil berlari? Batin Joko terheran saat masih membersihkan daun-daun ranting yang kering untuk dibakar. Ada aneh-aneh aja, ada saja sih. Batin Joko ia sampai menggelengkan kepalanya terheran melihat tingkah Indun yang ketakutan. Seiring berjalannya waktu, interaksi antara Aris dan Yanti semakin intens. Bahkan jika berpapasan di jalan pun, Aris secara terang-terangan menyapa Yanti, bahkan memberi sentuhan-sentuhan kecil di tubuhnya. Ferry tahu jika Aris dan Yanti akrab, bahkan saat bercandaan Aris menyentuh tubuh Yanti pun Ferry tak marah. Ferry tak begitu memperdulikannya. Ia menganggap semuanya hal lumrah, apalagi istrinya itu jarang bergaul dengan warga desa. Jadi Ferry melihat itu seperti sebuah kemajuan sosialisasi dari istrinya. Tapi tanpa Ferry ketahui, Aris setiap hari mengunjungi Yanti di saat Ferry pergi berdagang. Para tetangga pun banyak yang membicarakan keluarga Yanti, dan tak sedikit orang berpikiran jika pasti Yanti memiliki hubungan gelap dengan Aris. Seringkali Ferry mendapat kabar dari para temannya jika Aris sering berkunjung di rumahnya saat dia bekerja. Tetapi Ferry tak percaya. Ia sangat mempercayai istrinya dan ia sangat yakin istrinya tak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Hari ini Ferry berangkat berdagang lebih awal dari biasanya karena ia mendapat bookingan di acara perpisahan SD di desanya. Kamu baik-baik di rumah ya? Jangan nakal-nakal, ucap Ferry sambil mencium kening istrinya. Iya mas, saut Yanti. Ya sudah, mas berangkat dulu, pamit Ferry. Yanti melambaikan tangannya ke arah Ferry. Ia terus menatap punggung belakang Ferry yang berjalan semakin menjauh. Yanti menghela nafas panjang. Pagi cantikku, sapa Aris sambil memeluk Yanti dari belakang. Apaan sih? Lepas gak? Nanti kalau ada yang lihat gimana, ha? Itu mas Ferry juga belum jauh dari sini, kamu malah udah kayak gini. Kalau dia tahu gimana? Celoteh Yanti ke Aris. Cup. Aris mencium bibir Yanti. Yanti pun terdiam. Justru itu yang aku mau. Biar kamu cepat pisah sama Ferry lalu nikah sama aku. Saat Aris lalu merangkul Yanti masuk ke dalam rumah. Samar-samar Ferry mendengar obrolan keduanya, tetapi saat ia menoleh ke belakang, ia tak melihat apapun. Mungkin cuma perasaanku aja. Tapi kenapa perasaanku gak enak gini ya? Batin Ferry bertanya-tanya. Entah kenapa semakin siang feeling dan perasaannya merasa tak enak. Tetapi ia sendiri pun tak tahu apa yang terjadi. Apalagi saat ini ia sedang di acara perpisahan SD di desanya. Ia harus tetap terlihat profesional meskipun hati dan pikirannya tidak baik-baik saja. Om, aku bakso bakarnya 3, ucap salah satu siswa yang menghampirinya di stand makanan. Aku 2 om, aku 4. Aku 3 om. Siap ditunggu ya, saut Ferry. Ia dengan telaten meladeni semuanya. Kurang lebih ada 1 jam ia sedari tadi sibuk membakarnya,
hingga ia tak sadar jika sambal BBQ-nya habis. Loh, habis? Perasaan tadi aku nyetok 3 botol deh, gumam Ferry sambil memegang botol BBQ-nya itu. Astaga, lupa lagi. Yang satunya ketinggalan di dapur lagi. Ambil dulu kali ya, mumpung masih lumayan sepi nih, ucap Ferry kebingungan. Ambil dulu aja deh, bentar, mumpung deket juga. Ferry menghampiri Wina yang sedang mencatat tamu undangannya. Win, panggil Ferry. Iya Fer, kenapa? Sahut Wina. Aku boleh pinjam motormu bentar gak buat ambil sambal BBQ? Soalnya stok yang aku bawa udah habis. Adanya di rumah, ucap Ferry. Oh boleh, pakai aja nih motorku. Ini kuncinya, sahut Wina dengan senang hati meminjamkan sepeda motornya. Makasih ya Win, kamu baik banget deh. Ya sudah, aku pergi dulu ya, aku gak lama kok, ucap Ferry sambil menggenggam tangan Wina sebagai tanda terima kasih. Iya sama-sama, sahut Wina grogi. Ada yang jatuh cinta nih kayaknya, sindir Putri yang duduk di sebelah Wina. Apaan sih Put? Enggak lah, lagian juga dia udah nikah, udah punya anak, sahut Wina lalu ia lanjut menulis lagi. Terus kalau misalkan dia cerai sama istrinya, kamu mau? Tanya Putri dengan nada yang menggodanya. Iyalah, sahut Wina keras. Maksudnya iyalah, gak mungkin mereka cerai. Lagian hubungan rumah tangganya kan adem-adem aja tuh, ucap Wina membenarkan ucapannya supaya Putri tidak salah paham. Putri hanya tersenyum-senyum saat Wina berusaha menjelaskannya. Gak usah ditutup-tutup begitu Win, aku tahu kok kamu ada perasaan sama Mas Ferry, ucap Putri. Alah, sok tahu kamu Put. Udahlah, gak usah ngomongin orang, sahut Wina. Iya deh ya, ucap Putri. Wina tersenyum-senyum sendiri sambil melihat tangannya yang tadi dipegang oleh Ferry. Awas kesambet kamu Win, senyum-senyum sendiri, ucap Putri. Wina membulatkan matanya. Ia merasa malu karena ternyata Putri menyadari kelakuannya. Putri, pekik Wina geram. Apa Win, apa? Kamu suka sama Mas Ferry ya? Sahut Putri menggodanya. Idih, nyebelin banget sih, sahut Wina merajuk. Putri sangat puas hingga ia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan di sisi lain, Ferry mengendarai sepeda motor Wina dengan sangat hati-hati. Sampai tak sadar akhirnya ia pun sudah dekat dengan rumahnya. Ia memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat sepasang sandal lelaki di depan pintu itu. Sandal siapa ya ini? Batin Ferry bertanya-tanya. Samar-samar Ferry mendengar percakapan dari dalam rumahnya. Ia pun menempelkan daun telinganya di pintu. Udah masalah, udah, aku gak kuat, ucap Yanti. Ia merasa lelah karena harus meladeni Aris terus-menerus tiada henti sedari tadi ia ke rumahnya. Apa sayang? Udah, aku keluarin di dalam ya sayang ya, sahut Aris. Jangan Aris, kita belum punya status apapun, aku takut Mas Ferry curiga kepadaku, ucap Yanti. Jangan takut, ada aku di sini. Aku akan menikahimu Yanti, sahut Aris. Apa ini? Jadi selama ini yang mereka omongkan itu benar. Batin Ferry tak menyangka jika istrinya berbuat hal yang sangat menjijikan itu dengan orang lain. Ferry tak bisa berkata-kata lagi. Ia sampai menutup mulutnya yang menganga lebar. Tubuhnya terasa lemas mendengar obrolan keduanya tadi. Ferry mundur beberapa langkah agar bisa menjauh dari rumahnya. Tetapi ia terpleset, untung saja ada temannya yang melihat, jadi ia tidak sampai jatuh ke bawah. Fer, ada apa ini? Tanya Heri sambil menopang tubuh Ferry. Istri gue, dia selingkuh dengan Haris. Dia melakukan hal yang tak selayaknya mereka lakukan. Ya Tuhan, jawab Ferry. Heri terdiam. Ia membawa Ferry ke rumah Indun. Untung saja Indun tak banyak tanya. Kamu duduk di sini aja diam. Tenangin dirimu dulu, biar aku yang mengatasinya, ucap Ferry. Ferry tak membalas ucapannya, ia menatap kosong ke arah rumahnya. Ini Mas Ferry,
Diminum dulu airnya, ucap Indun memberinya sebotol mineral. Harry dan Indun berada di dapur, entah apa yang mereka obrolkan Ferry tak tahu. Mas Ferry udah tahu ya? Tanya Indun. Iya, dia masih shock. Jangan ditanya dulu. Biarin aja, kasih dia waktu buat nenangin diri, jawab Harry. Iya mas. Terus kita harus gimana? Tanya Indun. Kamu ke rumah Aris, panggil ibunya ke sini, aku ke rumah Pak RT. Sama sekalian manggil teman-teman buat kesini. Gimana? Jawab Harry menyarankan. Oke, saut Indun. Keduanya pun keluar rumah menuju tujuan masing-masing sesuai apa yang disarankan Harry. Ferry merasa sangat sakit dengan apa yang baru saja ia alami. Rasa sakit hati itu berubah menjadi amarah dan dendam. Ia merasa tak terima dikhianati istrinya begitu saja. Ia menghirup nafas panjang. Tak akan kubiarkan kalian bahagia di atas penderitaanku, brengsek, batin Ferry yang diselimuti amarah. Ferry bangkit dari duduknya. Ia tak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Ia pun keluar dari rumah dengan langkah berat. Ia tak kuat membayangkan jika istrinya bertelanjang dada di hadapan lelaki lain. Pintu rumahnya tak terkunci, jadi Ferry bisa lebih leluasa memasuki rumahnya. Ia berjalan mengendap-endap menuju kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, ia terasa lemas mendengar suara istrinya yang tertawa dengan Aris. Dan brak! Ferry mendobrak pintu kamarnya. Yanti dan Aris terlonjak kaget. Apalagi mereka tak mengenakan sehelai benang apapun. Hanya selimut yang menutupi tubuh mereka. Mas Ferry, ucap Yanti terbata. Tanpa apa-apa lagi, Ferry langsung mendaratkan bau mentah di wajah Aris. Bangsat lo, pekik Ferry. Ferry terus melayangkan tinjunya di wajah Aris tanpa ada jeda sedikit pun. Ia terus meninjunya tanpa ampun, hingga wajahnya babak belur sampai Aris terkapar lemah di lantai. Setelah puas melampiaskan amarahnya ke Aris, Ferry beralih mengambil Yanti yang duduk meringkuk ketakutan. Jadi ini kelakuan kamu di belakangku, pekik Ferry tepat di hadapan Yanti. Sudah berapa lama kamu selingkuh? Hah? Jawab! Bentak Ferry. Aku capek-capek kerja demi kamu, demi anak-anak kita. Tapi kamu malah seenaknya kayak gini di belakangku. Apa kamu gak punya hati? Hah? Bek! Tubuh Ferry terhuyung ke belakang akibat bogeman Aris tiba-tiba. Gak usah bentak-bentak cewek, bangsat, ucap Aris dengan lantangnya. Ferry mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Wah. Pahlawan seperti ini kayak yang kamu mau? Hah, Yanti? Tanya Ferry, ia pun menempukkan kedua tangannya. Jelaslah, dia pasti lebih pilih aku daripada kamu. Dia bahkan lebih bahagia sama aku daripada kamu, Ferry. Emangnya kamu peduli kalau istrimu kesepian? Emangnya kamu peduli, ha? Duniamu hanya kerja. Nggak pernah ada waktu buat istrimu. Jadi jangan salah kalau akhirnya keluargamu hancur. Saut Aris dengan bangganya. Kamu bicara dengan apa saja, Yanti? Tinggi sekali omonganmu. Ku ingatkan ke kalian ya. Aku menikah dengan Yanti, punya anak 3. Kalau aku pengangguran sepertimu, anak dan istriku mau dikasih makan apa? Pasir sama batu? Iya. Aku gak pernah sama sekali melarang Yanti buat lakuin kegiatan di luar rumah. Tapi dia sendiri yang memilih untuk gak bersosialisasi. Aku memang membebaskannya, tapi masih dalam hal yang wajar yang sampai di luar batas. Jangan. Asal kau tahu, Aris, setiap malam aku memberinya waktu untuk menceritakan kesehariannya. Dan setiap ku tanya, kau tahu apa jawabnya? Semuanya berjalan biasa aja kok, kayak kemarin. Begitulah jawabannya. Lalu aku harus gimana? Aku bakal dukun, hei. Lagi pula aku sibuk kerja cari nafkah buat istri dan anakku, bukan cari bini lagi. Saut Ferry panjang lebar. Sekarang aku tanya padamu, Yanti. Jawablah dengan jujur, kau pilih aku apa dia si bajingan itu? Tanya Ferry, dia sudah benar-benar pasrah dengan jawaban yang diberikan istrinya itu. Aku pilih, jawab Yanti terbata. Siapa yang kau maksud bajingan itu, ha? Pekik Aris tak terima dirinya disebut bajingan. Siapa lagi kalau bukan dirimu? Jawab Ferry tenang. Bak! Aris menendang perut Ferry dengan sangat keras hingga Ferry terdorong ke belakang membentur dinding. Mas Ferry! Pekik Yanti terkejut melihat suaminya terpental. Kamu jahat, Aris. Kamu jahat. Pekik Yanti, ia menangis melihatnya.
Di saat keadaan lengah, Yanti dan Aris menggunakan kesempatan itu untuk mengenakan bajunya terlebih dahulu. "Hei, hentikan semuanya!" pekik Pak RT. Pak RT menghela nafas panjang. "Kamu malu-maluin ibu, Riz. Ibu kecewa sama kamu. Pergilah dari hadapan ibu. Jangan pernah datang lagi ke rumah. Gak sudi ibu punya anak kayak kamu," ucap Sumi lantang di hadapan Aris. "Sabar, Mbak. Ayo Mbak pulang aja," ajak Indun sambil berjalan merangkul Sumi. Sumi sampai terisak di kedekapan Indun. Ia benar-benar malu untuk sekedar menampakkan diri di hadapan tetangga. Meski itu bukan kesalahannya, tetapi ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Para warga pun sangat antusias untuk melihat langsung apa yang sedang terjadi. Sampai rumah Pak RT didatangi banyak warga hanya untuk tahu permasalahan rumah tangga Ferry. Sekitar pukul 4 sore halaman rumah Pak RT sudah mulai sepi. Para warga sudah kembali rumahnya masing-masing yang terkecuali Ferry. "Pak, saya mau mengurus surat cerai," ucap Ferry. "Apa enggak sebaiknya kamu beri Yanti kesempatan dulu, Fer?" Saud Pak RT sekedar menyarankan supaya Ferry tak mengambil keputusan di saat emosi. "Enggak, Pak. Saya gak sudi jika masih berumah tangga dengannya. Saya melihatnya jijik apalagi dia sudah dijam oleh laki lain. Gak bisa, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Saya gak mau berurusan lagi dengannya," ucap Ferry memohon. "Saya tahu perasaan kamu, Fer. Yang tabah ya," saud Pak RT tersenyum sambil menepuk pundak Ferry. "Makasih, Pak. Saya pamit dulu." Pamit Ferry. "Sama-sama. Hati-hati di jalan, Fer," saud Pak RT. Singkat cerita, Ferry sudah sampai di rumahnya. Saat membuka pintu utama, ia melihat istrinya yang duduk di depan TV dengan tatapan kosong dan matanya yang sudah sembab. Ferry tak peduli, ia berjalan melengos begitu saja. Diambilnya koper yang sudah usang itu dengan gerakan cepat. Ia mengambil seluruh berkas-berkas penting di dalam lemari. Lalu ia pindahkan ke koper dan ditutupi dengan baju miliknya. "Mas, maafin aku, Mas. Aku gak mau kita pisah, Mas," ucap Yanti memohon-mohon sambil memegang lengan Ferry. "Lepas!" bentak Ferry. "Enggak, Mas, aku gak bakal lepasin sebelum kita baikan," saut Yanti. Gila kamu ya. Apa kamu gak mikirin gimana hancurnya perasaanku? Hah? Apa kamu gak tahu rasanya diselingkuhin? Di saat suamimu sibuk kerja, nyari uang buat cukupin biaya hidup kamu dan anak-anak kita, tetapi kamu malah enak-enakan selingkuh di rumah. Gila kamu, Ti. Gila. Tega kamu sama aku. Semuanya udah aku korbankan demi kamu, itu demi kamu semua. Sekali lagi aku pertegas, semuanya demi kamu. Saud Ferry meluapkan isi hatinya. Aku sadar, Mas. Aku salah, aku minta maaf. Aku janji gak bakalan ngulangin lagi. Janji. Saud Yanti. Sekarang baru nyadar ya. Kemarin kemana aja kesadaranmu? Gak mungkin kamu ngelakuin itu semua secara gak sadar, ucap Ferry sambil terus memasukkan barang-barangnya ke koper. Gak ada yang gak mungkin, Mas. Saud Yanti. Yanti. Bahkan aku melihatnya sendiri jika kamu menyebutnya dengan hangat. Masih bisa kamu bilang begitu? Udahlah Yanti. Pertahankan aja bajingan itu. Bahagialah kamu bersamanya. Jangan pernah muncul lagi di kehidupanku. Aku yakin kok hidupmu pasti lebih bahagia dengannya daripada denganku. Jika kamu gak ngerasa bahagia dengannya, ya gak mungkin kamu selingkuh. Sudahlah, hentikan tangisan buayamu itu. Berbahagialah kamu tanpaku. Biar aku yang mundur. Dia lebih pantas bersanding denganmu. Aku pergi ya. Terima kasih sudah menjadi teman hidupku. Meski akhirnya bajingan itu tetaplah pemenangnya, ucap Ferry panjang lebar sebelum benar-benar pergi meninggalkan Yanti. Yanti merasa sangat tertampar dengan ucapan suaminya. Air matanya meluncur semakin deras. Enggak, Mas, enggak mau. Aku enggak mau kita cerai, Mas. Jangan tinggalin aku. Saud Yanti dengan tangisannya yang terisak. Ia benar-benar hancur melihat kepergian suaminya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Apalagi kehidupannya selama ini ditanggung suaminya. Sedangkan kini suaminya itu pergi meninggalkannya sendirian. Mau tak mau ia pun bertekad untuk menemui Aris supaya Aris dengan cepat menikahinya, agar ia bisa bertahan hidup di rumah itu.
Dengan langkah berat hati, Ferry meninggalkan rumah itu lalu ia pulang ke rumah orang tuanya. Ia sangat sakit, bahkan jauh di lubuk hatinya ia masih ingin hidup bersama dengan istrinya. Tetapi mengingat kelakuan istrinya yang seperti itu membuatnya jadi tak sudi untuk terus hidup bersamanya. Berbanding terbalik dengan keadaan Aris, ia duduk bersantai di depan rumahnya, entah apa yang dipikirkannya sampai ia tersenyum-senyum sendiri. Akhirnya, aku mendapatkanmu, Yanti, batin Aris. Mau kemana, Bu, malam-malam begini? Tanya Aris yang melihat ibunya keluar rumah berpakaian rapi. Sumi hanya menatap Aris sekilas tanpa menjawab pertanyaannya. Hatinya sangat kecewa dengan anaknya itu. Ia pun melanjutkan langkahnya untuk pergi ke rumah Indun. Ibu kenapa sih? Tumben banget cuek, gumam Aris bertanya-tanya. Biarinlah, nanti juga gak cuek lagi. Mending aku ke rumah Yanti aja. Masih ngapain ya dia? Setelah berkata seperti itu, Aris pun langsung pergi ke rumah Yanti. Singkat cerita, sesampainya di rumah Yanti, ia mendengar isak pilu dari dalam rumah. Yanti, panggil Aris saat memasuki rumahnya. Aris, saut Yanti. Ya ampun, mata kamu sembab banget. Udah Yanti, jangan nangis lagi, kan masih ada aku. Besok kan kita nikah, masa kamunya masih nangisin dia sih? Kamu gak kasihan sama aku? Aku udah bela-belain kamu sampai begini keadaanku loh, ucap Aris. Yanti terus saja menangis di dalam kamarnya. Ia merasa menyesal mengkhianati suaminya itu. Aku pengen sendiri dulu, Riz, ucap Yanti dengan suaranya yang terdengar lirih. Enggak, aku gak bakalan biarin kamu sendirian. Malam ini kamu tidur denganku, saut Aris dengan tegas. Tapi Riz, kalau tetangga tahu kamu tidur di sini gimana? Tanya Yanti. Ya gimana lah. Kan tetangga juga udah tahu kalau kita pernah tidur bareng. Semuanya juga udah tahu tentang kita. Kenapa masih kepikiran sih? Udah gak usah takut, besok juga kita udah halal kok, jawab Aris. Benar juga apa yang dikatakan Aris, tetapi ia merasa tak terima mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Aris. Padahal apa yang dikatakan Aris itu benar adanya. Mas Ferry, maafkan aku, gumam Yanti. Udah jangan nangis. Ayo tidur, saut Aris berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, acara pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Mereka hanya menikah secara agama saja di KUA yang hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat. Aku pastikan hak asuh ini jatuh di tanganku, batin Ferry sambil mengepalkan tangannya saat ia melihat pernikahan Yanti dan Aris dari kejauhan. Selama pernikahan itu berlangsung, tak ada senyuman yang terukir di wajah Yanti. Padahal sebelum kepergok suaminya, ia merasa sangat bahagia jika berada di samping Aris. Tetapi kini entah kenapa ia tak merasakan kebahagiaan apapun. Sesampainya di rumah, Aris langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Ia memejamkan matanya yang terasa lelah. Akhirnya keinginan ia pun terwujud, berbeda dengan Yanti. Justru Aris sangat merasa bahagia. Di sisi lain, Indah sedang bersantai di teras depan rumahnya sambil melihat-lihat status milik temannya. Hah? Aris nikah sama Yanti? Yang bener aja nih berita. Kalau mereka nikah berarti Ferry jadi duda dong. Batin Indah terkejut saat melihat status milik temannya yang mengunggah foto akad nikah Yanti dan Aris. Lah, mereka nikah? Kok bisa? Terus Ferry-nya gimana? Secari pesan singkat balasan dari Indah. Tak lama kemudian ia mendapat bunyi notifikasi di ponselnya. Cerai habis kegerebek dia, makanya dia nikahin, balas Dito. Yes. Akhirnya penantianku gak sia-sia. Pegik Indah kegirangan sambil meloncat-loncat. Kesempatan nih buat deketin Ferry lagi, batin Indah. Oh gitu ya. Makasih ya infonya, balas Indah. Aduh, gak sabar banget nih aku ketemu Ferry. Kira-kira dia masih suka sama aku gak ya? Batin Indah, ia sampai terbengong memikirkannya. Indah, hey, panggil Astrid yang baru saja tiba di rumah Indah. Ini anak mikirin apaan sih? Sampai segitunya, gumam Astrid terheran. Woi Indah, panggil Astrid dengan sangat lantang tepat di telinga Indah. Aduh. Ucap Indah latah karena terkejut. Manggilnya biasa aja kali As. Kalau gendang telingaku pecah gimana? Mau donasiin kamu? Nyebelin banget sih jadi orang.
bentak Indah geram dengan sahabatnya itu. Ya lagian kamunya dipanggil gak nyaut-nyaut. Sampai sakit nih tenggorokanku manggil kamu. Mikirin apa sih sampai budek gitu? Saut Astrid yang duduk di depan Indah. Aku lagi seneng banget As, ucap Indah. Seneng kenapa dah? Habis cair nih? Tanya Astrid bingung. Enggak, bukan itu. Itu loh, si Ferry cerai sama Yanti. Jadi ada kesempatan lagi buatku deketin, jawab Indah. Lah, cerai? Kayaknya Ferry orangnya gak aneh-aneh deh. Kok bisa sih mereka cerai? Tanya Astrid terheran. Yanti kegap sama Aris, jadi mereka berdua dinikahin, jawab Indah. Bentar. Aris siapa Dah? Aris mantanmu itu loh, yang preman. Yang bener aja. Iya bener, nih lihat aja kalau gak percaya, jawab Indah lalu memberikan posternya ke Astrid. Jadi selama ini dia... Batin Astrid teriris. Indah yang masih tersenyum-senyum melihat langit, tiba-tiba senyuman itu seketika hilang mendengar isak tangis Astrid. Loh, kamu kenapa nangis As? Siapa yang nyakitin kamu? Tanya Indah kebingungan melihat sahabatnya menangis. Aris Indah, jawab Astrid. Indah merautkan kedua alisnya kebingungan. Sungguh ia benar-benar tak paham sekarang. Yang ia tahu hanya dulu Aris pernah berpacaran dengan Astrid saat Astrid menduduki kelas 1 SMA. Udah, ayo masuk dulu lah, ajak Indah sambil berjalan merangkul Astrid. Indah membawa Astrid ke kamar khusus tamu supaya Astrid lebih lega lagi meluapkan kesedihannya. Ini minum dulu, ucap Indah sambil memberinya segelas air. Makasih Indah, saut Astrid lalu ia meminumnya. Setelah dirasa lebih tenang barulah Indah menanyakannya lagi. Coba ceritain ke aku, apa yang bikin kamu sakit hati? Pinta Indah dengan mata yang berkaca-kaca. Astrid menatap wajah Indah. Sebelum bercerita, Astrid tampak merogoh tasnya lalu ia mengeluarkan sebuah undangan untuk Indah. Astrid dan Aris. Loh As, maksudnya gimana ini? Tanya Indah yang semakin kebingungan saat membaca undangan itu. Jadi 6 bulan yang lalu. Oke, kita flashback on dulu. Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kemiri, ubi, tomat, jahe, kentang. Apalagi ya tadi titipan mama, ucap Astrid sambil mengecek barang belanjaannya di tas yang ia bawa. Oh iya semangka. Iya mama titip semangka tadi. Di mana ya penjualnya ya? Biasanya di sekitaran sini deh, ucap Astrid saat ia sudah teringat pesanan ibunya. Itu tuh penjualnya, batin Astrid lalu ia berjalan menghampiri penjualan itu. Tapi sialnya, Astrid saat menyeberang jalan tiba-tiba ada sebuah motor dari arah utara yang melaju dengan kencang. Bip, klakson motor itu berbunyi saat nyari. Hah! Teriak Astrid panik saat melihatnya dan brek. Astrid jatuh dalam pelukan seorang laki-laki yang tiba-tiba menariknya dari belakang. Aduh. Nafas keduanya tampak naik turun. Jantung Astrid berdegup kencang saat melihat sosok lelaki itu mirip dengan kekasih pujaannya 7 tahun yang lalu. Maaf, makasih ya udah tolongin aku. Ini sebagai ucapan terima kasih, terima uang ini. Maaf, cuma sisa segitu uangnya, ucap Astrid terbata saat ia memberinya uang lalu ia langsung membalikkan posisi tubuhnya untuk menjauh dari lelaki itu. Kamu Astrid ya? Tanya lelaki itu tiba-tiba. Astrid yang mendengar namanya disebut pun langsung menghentikan langkahnya. Iya, aku Astrid. Apa benar kamu Aris? Jawab Astrid berbalik bertanya. Iya, aku Aris. Akhirnya setelah sekian lama kita ketemu lagi As, saut Aris. Aku senang bisa ketemu lagi sama kamu. Ayo ikut ke rumahku. Ya anggap aja sebagai tanda terima kasihku, ajak Astrid dengan sangat antusias. Ya ampun, gak usah As, ucap Aris menolak. Udah gak apa-apa, terima aja Riz. Gak baik lo nolak rezeki, saut Astrid. Ya udah aku terima ini ya, makasih As, ucap Aris sambil menerima uang itu.
Sama-sama. Udah ayo mampir ke rumahku dulu, Riz. Ajak Astrid sekali lagi. Tapi aku mau ke rumah paman aku, As. Lain kali aja ya, aku mampir. Titip salam aja deh buat ibumu. Tolak Aris lalu ia melanjutkan jalannya. Aduh, kakiku sakit banget. Rintik Astrid berpura-pura supaya Aris mau diajak ke rumahnya. Dan benar saja sesuai rencananya. Aris pun membalikkan tubuhnya lalu menggendong Astrid sampai di tempat parkir motornya. Lalu Aris mengantarkan Astrid pulang. Sesampainya di rumah Astrid, ibunya Astrid menyambut mereka dengan hangat. Ia sangat khawatir saat melihat anaknya yang berjalan tertati-tati. Ya ampun Astrid, kamu kenapa nak? Sini, bawa masuk ke sini saja, ucap ibunya Astrid dengan panik. Astrid dibawa ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Aris ia duduk di ruang tamu sambil menunggu ibunya Astrid sedang mengobatinya. Tunggu di ruang tamu dulu ya, ibu mau ngobatin Astrid bentar. Nanti ibu nyusul ke depan, pesan ibunya Astrid ke Aris. Aris menganggukkan kepalanya mengiyakan permintaan ibunya Astrid. Tak lama kemudian ibunya Astrid pun menghampirinya. Kamu Aris kan? Tanya ibunya Astrid untuk memastikan. Iya bu, jawab Aris. Terima kasih ya udah ngelindungi Astrid. Kalau gak ada kamu, ibu gak bisa bayangin nasib Astrid bakal kayak gimana. Makasih Aris. Oh ya, ini ibu ada sedikit rezeki. Terima ya. Anggap aja ibu sebagai tanda terima kasih karena udah nolongin Astrid tadi, ucap ibunya Astrid lalu ia memberikan Aris amplop yang berisi uang. Ya ampun, gak usah. Mending uangnya buat berobat Astrid aja bu, tolak Aris. Shh, udah terima aja. Ini buat simpanan kamu, ucap ibunya Astrid. Makasih banyak ya bu, saut Aris. Iya sama-sama, saut ibunya Astrid. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya bu, udah ditungguin paman di rumah, pamit Aris. Oh iya, hati-hati Aris, saut ibunya Astrid. Iya bu, kapan-kapan kalau kamu pengen main aja ke sini, gak usah sungkan-sungkan ya, ucap ibunya Astrid diakhiri dengan senyumannya yang sangat hangat. Siap bu, saut Aris lalu ia berlalu pergi meninggalkan rumah Astrid. Semenjak kejadian itulah kedekatan Astrid dan Aris semakin dekat seperti dulu lagi saat mereka masih berpacaran. Bahkan sudah beberapa kali Aris menyentuhi Astrid jika ada kesempatan saat ibunya Astrid pergi berbelanja atau arisan. Mereka melakukan hal itu tanpa ada paksaan satu sama lain. Jadi mereka melakukannya dengan keinginannya mereka sendiri. Setelah kurang lebih 5 bulan berturut-turut, mereka melakukan hubungan seksual. Astrid meminta kepastian dengan Aris karena ia takut hamil di luar nikah. Tapi siapa sangka, setelah Aris dimintai kepastian oleh Astrid, justru ia malah hilang-hilangan selama 1 bulan lebih. Tetapi saat ada acara panggung hiburan di desanya, Astrid tak sengaja bertemu dengan Aris. Dan di saat itu pula ia gunakan untuk menanyakannya lagi. Aris sempat menolak karena ia malu ia belum bekerja sama sekali. Jadi Aris meminta Astrid untuk menikah secara sederhana saja. Tetapi Astrid menolaknya. Astrid ingin jika pernikahannya digelar secara mewah. Bahkan ia sampai rela menggunakan uang hasil kerjanya untuk menikah dengan Aris. Saat semuanya sudah tersusun 95%, Aris malah menghilang tanpa kabar dari kehidupan Astrid. Dan ternyata saat Astrid berusaha mencari sambil menyebarkan undangan pernikahannya, ia jadi tahu apa alasan akhir-akhir ini Aris menghilang lagi dari kehidupannya. Oke, kita flashback off. Astaga, brengsek sekali dia. Bisa-bisanya kamu dipermainin sama lelaki dumplang kayak gitu sih, saut Indah geram mendengar cerita dari Astrid secara langsung. Astrid tak merespon ucapan Indah. Dirinya tengah menangis terseduh-seduh. Untung kamu belum menikah, As. Kalau udah menikah, apa gak tambah hancur lagi hidupmu? Aduh, ya udahlah. Sabar, lupain aja. Nanti juga kamu dapat gantinya yang lebih baik lagi, ucap Indah berusaha menenangkannya. Tapi kamu gak hamil kan, As? Tanya Indah khawatir dengan sahabatnya. Astrid menggelengkan kepalanya dengan pelan. Syukurlah, gumam Indah. Udah tenangin dirimu dulu, aku mau ke dapur, ucap Indah. Indah pergi ke dapur untuk membuatkan pai susu kesukaan sahabatnya itu, untuk membalikkan moodnya. Sedangkan Astrid, ia masih berada di kamar Indah sambil menatap keluar jendela. Dirinya tak henti-henti menangisi kekasihnya itu. Saat sedang asyik melihat keluar jendela, Astrid melihat seseorang yang berdiri kebingungan tak jauh dari rumah Indah. Sontak Astrid pun langsung turun dari ranjang untuk menghampiri lelaki itu. Maaf,
Nyari siapa ya mas? Tanya Astrid yang muncul tiba-tiba di samping lelaki itu. Astaga, ngagetin aja mbak. Ini maaf mbak, tahu rumahnya Mbak Indah apa nggak ya? Katanya sih daerah sini tapi nggak tahu yang mana. Jawab lelaki itu sambil melihat ke sekitar. Indah siapa ya mas? Indah di sekitar sini ada 3 soalnya, saut Astrid bertanya. Nah itu makanya saya bingung. Nama lengkapnya sih saya nggak tahu ya mbak, tapi udah nikah kok orang. Nama suaminya itu Anto. Kenal gak mbak? Jawab lelaki itu. Oh iya sini, di sini, masuk, ajak Astrid. Lelaki itu pun mengikuti langkah Astrid lalu ia duduk di teras depan rumah Indah. Tunggu di sini dulu ya. Aku panggilin Indahnya dulu, ucap Astrid. Loh, bukan dia kah orangnya? Batin lelaki itu bertanya-tanya. Iya mbak, sautnya. Astrid pun masuk ke dalam rumah Indah. Dah, ada yang nyariin kamu tuh di luar, panggil Astrid. Siapa? Tanya Indah yang masih berkutat dengan alat masakannya. Gak tahu, aku gak kenal. Kamu pesan paket kali? Jawab Astrid. Enggak, aku gak pesen. Ya udah bilang aja suruh tunggu aku bentar, saut Indah. Lagi ngapain sih kamu? Udah yuk tinggal dulu aja itu masaknya, ajak Astrid yang sabar. Nah, tara, pai susu siap dimakan. Spesial buat sahabatku tercinta. Ucap Indah sambil memperlihatkannya sepiring pai susu di depan Astrid. Indah, panggil Astrid terharu. Ia mau cobain dulu, sini aku suapin, saut Indah sambil mengarahkan pai susu ke arah Astrid. Astrid mengelakkan kepalanya pelan, lalu ia memeluk Indah. Ia benar-benar merasa beruntung memiliki sahabat seperti Indah. Makasih banyak ya Indah. Aku bersyukur banget punya sahabat kayak kamu, ucap Astrid terharu. Sama-sama, aku juga bersyukur punya sahabat kayak kamu. Makasih ya, saut Indah melepas pelukannya. Nih, sana, hidangin ketemunya dulu. Sama temenin sebentar, aku mau nyuci peralatan yang kotor dulu. Nanti aku nyusul ke depan. Oh ya, punyamu aku taruh di atas kulkas ya, ucap Indah sambil memberikan Astrid senampan makanan dan minuman. Siap, saut Astrid lalu ia membawanya keluar rumah. Ini dimakan dulu cemilannya sambil nunggu Indah, ucap Astrid. Oh makasih. Oh ya, nama kamu siapa? Kita belum kenalan, tanya lelaki itu. Aku Astrid, kalau kamu? Tanya Astrid. Aku Pandu. Salam kenal ya, jawab Pandu lalu mereka saling berjabat tangan. Udah pegang-pegang tangannya, tanya Indah yang baru saja tiba di teras. Apa sih Indah? Cuma kenalan doang kok, ya kan? Jawab Astrid gugup seperti sedang tertangkap basah. Iya ya udah santai aja kali lah, saut Indah. Oh ya mbak Indah ini ada titipan dari Mas Anto, ucap Pandu sambil menyerahkan sekresek barang ke Indah. Oh ya makasih ya mas. Mas Antonya kemana? Tanya Indah. Lagi nganter nenek periksa mbak. Katanya nanti kalau pulang ngamperin lagi. Mungkin juga besok pagi pulangnya, jawab Pandu. Oh iya saut Indah. Bentar, Pandu ini siapanya suami kamu dah? Tanya Astrid berbisik di telinga Indah. Astrid bingung karena keduanya tampak akrab. Dia keponakannya suamiku As, jawab Indah. Astrid hanya menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba ponselnya berdering dengan cepat. Astrid pun langsung mengangkatnya. Bentar ya, aku angkat telepon dulu, ucap Astrid menjauh dari mereka. Mbak, dia tuh siapanya mbak? Kok aku baru lihat? Tanya Pandu. Dia sahabat mbak, masih jomblo kok. Kasihan habis dikhianati pacarnya. Kamu suka ya? Jawab Indah diakhiri dengan pertanyaan yang menggoda ponakannya itu. Enggak mbak, orang cuma tanya doang kok, saut Pandu malu-malu. Gak apa-apa kalau kamu suka, asal gak nyakitin dia aja kamu. Dia anaknya baik kok, gak aneh-aneh juga, ucap Indah. Deham Pandu. Setelah selesai mengangkat teleponnya, Astrid berjalan ke arah mereka berdua. Hati Pandu berdegup kencang saat melihat kecantikan Astrid dari jarak yang sangat dekat. Dah, aku pamit pulang dulu ya, mau nganterin ibu arisan, pamit Astrid. Iya hati-hati As. Mau aku anterin gak? Tawarin Dah. Gak usah Dah, aku bisa kok, tolak Astrid.
Beneran? Kuat kan naik motornya? Tanya Indah khawatir dengan Astrid sebab ia tahu betul Astrid seperti apa jika habis disakiti. Aman dah. Nanti kalau aku kenapa-napa aku telepon kamu, jawab Astrid. Oke deh, saut Indah. Pan, duluan ya. Pamit Astrid ke Pandu yang sendiri tadi duduk sambil menatapnya lekat. Iya, hati-hati di jalan, saut Pandu. Astrid pun meninggalkan rumah Indah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Astrid. Nama yang indah seperti orangnya, batin Pandu. Oi, ngelamun mulu. Udah sini masuk aja ngobrol di dalam, ucap Indah menegur Pandu yang sedari tadi melamun saat kepergian Astrid. 2 tahun kemudian, kini hidup Yanti semakin tak karuan. Selama mereka sudah sah dan tinggal bersama di rumah kontrakannya, Aris sama sekali tak bekerja. Kerjaannya hanya makan, tidur, dan main. Yanti sampai merasa stres dibuatnya, sebab uang simpanannya semakin menipis dan tak ada pemasukan apapun dari Aris. Yanti, kopiku mana? Kok belum dibuatin? Tanya Aris yang dengan santainya masih menonton TV. Iya, bentar ini lagi dibuatin, saut Yanti dari arah dapur. Nikah sama Aris malah kayak jadi pembantu gini. Mana gak ada pemasukan lagi. Beda banget dia sama Mas Ferry. Biasanya jam segini mah aku udah nyantai. Lah ini masih disuruh-suruh buatin kopi lah, cemilan lah. Belum lagi ntar minta dipicitin. Aduh, pusing, gumam Yanti. Tak lama kemudian Yanti membawakan secangkir kopi dari arah dapur. Ini kopinya, ucap Yanti sambil meletakkan secangkir kopi di atas meja. Lah cemilannya mana? Kok cuma kopi doang? Tanya Aris sambil celengukan mencari makanan. Gak ada, adanya kopi doang, jawab Yanti lalu ia membalikkan badannya menuju ke dapur. Ya buatlah. Biasanya juga kamu buat sendiri, ucap Aris memerintah. Uang simpananku udah menipis, Riz. Kalau habis mau makan apa kita? Kamu juga gak kerja-kerja. Nyari kerja dulu sana baru nanti aku buatin cemilan. Kamu kerja juga enggak, malah enak-enakan kayak gini di rumah, saut Yanti meluapkan emosinya yang sudah lama ia pendam. Oh, sekarang gitu. Udah mulai nuntut ini tuh. Kamu itu istri harusnya nurut sama suami. Mau jadi durhaka kamu, ha? Ucap Aris dengan nada tinggi. Ia tak terima disuruh-suruh mencari kerja oleh istrinya. Kalau kamu bisa menghasilkan uang, aku gak bakalan kayak gini, Riz. Kamu tuh sadar gak sih kalau kamu hidup ini di sini cuma numpang doang? Seharusnya kamu tuh mikir, oh iya, aku gak ada uang, aku mau nyari kerja biar istriku bisa makan. Ya syukur-syukur sebulan sekali bisa makan enak. Tapi kan gak pernah kamu mikir gitu. Heran aku sama kamu. Yang ada di pikiran kamu itu apa sih sebenarnya? Celoteh Yanti tak mau kalah. Berisik banget sih, saut Aris lalu ia melenggang pergi keluar rumah. Ya Tuhan, maafin aku Mas Aris. Batin Yanti melemah. Ia merasa capek jika terus berdebat dengan Aris. Ternyata nikah sama Yanti tak sebaik yang kukira. Mau nyari kerja di mana lagi aku? Sedangkan kerjaan sekarang minimal tamat SMA, sedangkan aku SD aja nggak sampai selesai. Nasib. Gumam Aris sambil terus berjalan menyusuri pasar. Aris merasa bingungnya tak tahu harus bagaimana lagi. Ia pun tak tahu skill yang ada dalam dirinya. Saat ia lelah berjalan, ia berhenti dan bersandar di pinggir rumah depan pasar. Mas, tolong parkirin itu motor saya, ucap seorang ibu-ibu yang mewujudkan Aris. Yang mana bu? Tanya Aris. Itu yang di sebelah pick up, jawab ibu-ibu itu. Oh iya bentar. Saut Aris lalu ia segera mengambil motor milik ibu itu. Ini, makasih ya mas, ucap ibu itu sambil memberinya selembar uang 2.000. Iya sama-sama bu, saut Aris lalu ia tersenyum. Satu motor 2.000, lumayan nih, cepet dapet cuan banyak, batin Aris sambil melihat uang yang ada di genggamannya. Mas, tolong motor saya yang ini, panggil ibu-ibu ke arah Aris. Oh iya bu. Dengan sigap Aris langsung membantu memarkirkan motornya. Hari ini cukup lelah karena seharian bekerja. Ia memarkirkan motor cukup banyak karena pasar itu juga besar dan sangat lengkap. Jadi banyak pembeli yang berbelanja di sana karena semuanya serba ada. Saking banyaknya sepeda motor yang ia parkirkan, ia membawa pulang 2 kresek berukuran sedang yang berisi uang. Tok tok tok. Yanti, buka pintunya,
Panggil Aris sambil mengetuk pintunya berkali-kali. Ceklek. Pintu itu pun terbuka. Dari mana aja kamu, Mas? Marip-marip gini baru pulang, tanya Yanti setelah ia membukakan pintu. Aris tak menjawab pertanyaan istrinya itu. Ia merasa tubuhnya sangat lelah dan ia hanya ingin cepat istirahat. Aris duduk di kursi ruang tamu. Ia hempaskan 2 kresek yang ditentengnya itu ke atas meja. Apa ini? Tanya Yanti sambil mengambil kresek itu untuk mengeceknya. Uang. Uang sebanyak ini dapat dari mana kamu, Mas? Tanya Yanti terheran. Kerja, jawab Aris terdengar lemah. Kerja di mana langsung bawa pulang uang sebanyak ini? Kamu gak nyopet kan? Ucap Yanti yang terus bertanya. Ambilkan aku air dingin dulu, Yanti. Aku capek haus, ucap Aris dengan mata yang terpejam. Yanti pun langsung beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Ia memberinya jeda sebentar untuk Aris istirahat. Gunakan saja uang itu untuk makan. Gak usah buat yang lainnya yang gak penting, ucap Aris setelah ia merasa lega. Iya Mas, makasih ya, saut Yanti lalu ia memeluk Aris. Ya udah, aku mau mandi dulu, ucap Aris. Iya Mas, aku mau nyiapin makan malam buat kita, saut Yanti. Dan sejak saat kejadian itulah Aris bisa mendapatkan uang setiap harinya meski hanya menjadi tukang parkir. Tetapi penghasilan setiap harinya bisa mencapai ratusan ribu. Dari uang hasil parkir yang Aris dapatkan itu cukup untuk menutup biaya hidup mereka. Yanti dan Aris hanya tinggal berdua di rumah, jadi mereka tak mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk kesehariannya. Hak asuh anaknya jatuh kepada Ferry. Jadi ketiga anaknya itu ikut di rumah Ferry semuanya yang ada di kota. Semenjak bercerai dengan Yanti, kehidupan Ferry malah semakin berkembang. Ia punya beberapa cabang jualannya di kota. Dan kini sekarang Ferry memutuskan untuk tetap tinggal di kota dengan ketiga anaknya, sekaligus membawa kedua orang tuanya untuk tinggal bersama. Di sisi lain, Indah masih berharap dengan Ferry. Ia sangat berharap bisa dipertemukan lagi, sekali lagi dengannya. Berkali-kali Indah mencari tahu sosial media tentang Ferry, namun ia tak kunjung menemukannya. Hubungan antara Indah dan suaminya pun sekarang semakin merenggang. Apalagi semenjak orang tua suaminya itu sakit-sakitan, jadi mereka harus LDR beda kota. Indah juga tak pernah sekalipun mengunjungi mertuanya yang sedang sakit itu. Diajak tinggal di rumah mertuanya pun ia tak mau dengan alasan ia takut jika rumahnya ini menjadi angker karena tak ada penghuninya. Entah kewarasan Indah mungkin sudah hilang, sebab saat ia tahu Ferry bercerai dengan Yanti, gaya hidupnya sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang ia lebih sering menggunakan pakaian yang seksi. Lalu ia bersuah foto dan mengunggahnya di sosial media miliknya. Saat di rumah pun ia tetap memakai pakaian yang terlihat seksi dengan besar harapan suatu saat ia bertemu dengan Ferry. Warung Ferry ia buka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Ia bangga dengan dirinya sendiri karena bisa mempekerjakan kurang lebih 5 karyawan di setiap 5 cabangnya. Kini ia sedang memonitoring karyawannya di setiap cabang. Setelah puas monitoring ke tempat usahanya, ia pun pulang dengan membawa 2 kresek besar belanjaannya untuk restock makanan dan minuman di kulkas. Tok tok tok. Ceklek. Kepulangan Ferry disambut hangat oleh ketiga anaknya dan orang tuanya. Ayah, panggil mereka kompak sambil berlari ke arah Ferry. Kok belum pada tidur? Iya, nungguin ayah pulang, jawab anak pertamanya. Ini ayah bawa makanan. Jangan lupa nenek sama kakek dibagi loh ya, jangan rebutan, ucap Ferry sambil menyerahkan 2 kresek itu ke anak-anaknya. Oke ayah, saut mereka kompak. Ibunya Ferry melihat pemandangan di hadapannya itu dengan perasaan yang bahagia melihat anak dan cucunya. Fer, ibu mau bicara sama kamu, ucap ibunya Ferry. Bicara tentang apa bu? Tanya Ferry. Duduklah, titah ibunya. Keduanya pun duduk di ruang tamu. Begini Fer, kamu gak ada niatan buat jauhin anak dan istrimu kan? Tanya ibunya memastikan. Dia sudah bukan istriku lagi bu, ucap Ferry dingin. Iya, maksud ibu Yanti mantan istrimu, saat ibunya membenarkan ucapannya. Enggak bu, aku memang sengaja membuat hak asuh ini jatuh ke tanganku karena mereka lah alasanku untuk terus hidup bu. Aku takut mereka hidup sengsara jika tinggal bersama Yanti bu.
Aku tahu betul gimana sifat dan sikapnya. Ya, jadi aku sengaja melakukan ini. Aku ingin mereka hidup bahagia, Bu. Jawab Ferry sambil menundukkan kepalanya. Ia merasa sakit hati teringat dengan kejadian 2 tahun yang lalu. Kamu gak ada niatan untuk mempertemukan mereka? Tanya ibunya Ferry dengan pelan. Untuk itu aku terserah mereka aja, Bu. Kalau mereka minta untuk menemuinya, ya akan aku antarkan mereka untuk bertemu, jawab Ferry. Ibunya pun tersenyum mendengar jawaban dari anaknya itu. Baguslah kalau begitu, Nak. Jangan dendam dengannya, meski dia sudah menyakitimu. Biarkanlah semuanya mengalir begitu saja ya, Nak, ucap ibunya Ferry menasihati. Iya, Bu, saut Ferry. Kalau begitu, ibu istirahat dulu. Kamu juga istirahat ya. Jangan terlalu kecapean, pamit ibunya lalu ia mengulas lembut kepala Ferry. Iya, nanti aku istirahat, Bu, saut Ferry. Ferry mengembuskan nafas panjang lalu ia menyandarkan tubuhnya di sofa. Pandangannya menatap langit-langit rumah. Aku harap dimanapun keberadaanmu, semoga hidupmu lebih baik dari sebelumnya, batin Ferry mengingat mantan istrinya itu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke. Akhirnya ceritanya pun selesai. Cuma 2 part ya. Ya seperti itulah. Kalau menurut Mas Narana sih ini ceritanya cukup kompleks dan kayak refleksi banget ya dari kehidupan nyata di zaman sekarang. Ya kalau Mas Nara inget-inget sih banyak kejadian ini juga sih di sekitar-sekitaran. Persis kayak di cerita ini. Ya mungkin terinspirasi ya dari kisah nyata. Ya yang jelas pesan Mas Nar ya, kita harus jaga-jagalah, jaga hati, jaga pasangan kita, dan hidup sewajarnya saja lah. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, dan secukupnya saja, dan sewajar-wajarnya saja. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis kolom komentar. Tulis komentar di kolom maksudnya. Ya seperti itulah. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.